Kunut subuh adalah perkara yang dikhilafkan oleh para ulama. Kita tahu mazhab Syafi'i menyatakan kunut subuh sunnah. Sementara kalau kita pelajari secara sanad, bahwasanya sanad hadis yang menyatakan disunahkannya kunut subuh, sanadnya lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Tetapi ini masalah khilafiyah yang muktabar, khilafiyah yang kuat. Maka kita boleh, berhak kita untuk menjelaskan bahwasanya ini pendapat tidak kuat, ya, meskipun dikatakan oleh Imam Syafi'i dan para pengikutnya, namun ini pendapat yang kuat, kunut subuh tidak ada. Kenapa? Karena dalilnya lemah. Cuma sampai tahapan itu, tidak boleh kemudian kita mengatakan sesat, bodoh kunut subuh, ngawur, tidak boleh seperti itu. Haram. Manhaj Ahlussunnah mengatakan tidak boleh seperti itu. Oleh karenanya perhatikan bagaimana Imam Ahmad yang menyatakan tidak sunnah kunut subuh, dia menyatakan orang yang sholat di belakang imam yang kunut ikut kunut subuh. Ini fatwa mungkin asing, namun antum harus tahu, ya, bahwasanya Imam Ahmad yang beliau menyatakan kunut subuh tidak dianjurkan, menyelisihi gurunya Imam Syafi'i, dia menyatakan barang siapa yang sholat di belakang orang yang kunut ikut kunut subuh. Kenapa? Ini masalah khilafiyah dan antum posisinya sebagai makmum, maka ikut imam pada masalah-masalah ijtihadiyah. Beda kalau imamnya sholat asarnya 5 rakaat, ya jangan diikuti. Ini masalah jelas, tidak boleh. Sekarang masalah kunut subuh, masalah ijtihadiyah. Dan ini berat terkadang bagi sebagian kita yang terbiasa menyelisih imam, menyangka kunut subuh itu bid'ah, maka kalau kita ikut begini berarti ikut apa? Terjerumus dalam bid'ah. Padahal tidak demikian. Bahkan saya tidak menemukan perkataan Imam Ahmad menyatakan bahwasanya hal itu adalah bid'ah. Cuma dia mengatakan tidak sunnah, bahwasanya yang sholat di belakangnya silakan mengikuti. Dan ini juga yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Beliau mengingkari kunut subuh, artinya beliau tidak menerima kunut subuh. Kunut subuh menurut beliau tidak sunnah. Tetapi beliau sendiri menyuruh orang untuk ikut kunut subuh di belakang imam yang kunut kalau posisi dia sebagai makmum. Demikian juga ini fatwanya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Dia mengatakan bahwasanya orang yang jadi makmum di belakang imam yang kunut subuh, maka dia juga ikut kunut subuh. Yang kita sedihkan memang timbul dari dua belah pihak yang tidak paham. Dari pihak yang tidak mau kunut subuh dan dari pihak yang kunut subuh. Dari pihak yang kunut subuh menganggap kunut subuh seakan-akan kewajiban sholat. Kalau tidak kunut subuh seakan-akan sholatnya tidak sah, kurang. Dan ini juga salah. Padahal Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan wajib. Paling maksimal hukum kunut subuh hanyalah sunnah, tidak sampai pada derajat apa? Wajib. Sementara kita dapatkan sebagian orang Indonesia, nggak tahu di Malaysia ya, kalau imamnya tidak kunut subuh dia tidak mau sholat di situ. Bahkan kalau imamnya tidak kunut subuh dia sholat ulang. Bahkan imamnya kalau tidak kunut subuh dia bilang subhanallah, subhanallah. Imam juga bingung, Pak. Seakan-akan suatu perkara yang apa? Yang wajib. Ini pun keliru. Orang seperti ini biasanya berubah kalau sudah hajian. Kalau sudah pergi haji dilihat Syekh Sudes tidak kunut subuh, bingung dia. Dia mau bilang subhanallah tidak kedengaran, terlalu jauh. Bingung bagaimana coba? Apakah jutaan orang sholat tidak sah semua? Apakah jutaan orang semua sholat tidak sah di belakang Imam Syekh Sudes yang tidak kunut subuh? Dan ada yang nekat, imamnya tidak kunut subuh, dia kunut subuh sendiri. Ini salah seperti ini. Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan demikian. Oleh karena saya mengatakan salah dari dua pihak. Pihak pertama, orang yang kunut subuh, kita bilang silakan kalau mau kunut subuh, kau yakini mazhab Syafi'i, kita hargai. Namun menurut saya kau hargai juga pendapat saya. Pendapat saya bahwasanya tidak sunnah. Kalau kau silakan. Bahkan di antara penghargaan saya yang mengatakan tidak sunnah, saya kalau jadi makmum di belakang engkau, saya juga ikut kunut. Sebagai bentuk penghargaan saya kepada masalah ini. Sebaliknya juga dari pihak yang lain yang menganggap kunut subuh tidak sunnah, maka menjadikan orang yang kunut subuh seakan-akan solatnya rendah, solatnya hina, tidak solat itu tidak benar, sama. Mengatakan orang tersebut ahlul bid'ah, ini tidak benar. Ini masalah khilafiyah, tidak sampai pada tingkatan apa? Bid'ah membid'ahkan. Barang siapa yang terjerumus pada bid'ah membid'ahkan dalam masalah kunut subuh, dia telah menyelisih manhaj Ahlus Sunnah. Tidak ada imam yang dia ikuti. Dia telah menyelisih manhaj